Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari itu tahun lalu, tanggal 27 Juni, kira-kira jam 1:30 siang, di waktu Jerman, ada pesan WhatsApp masuk, WA. Cek, pengirim, Penatua Profesor Harold Lumapau. Isinya, Shalom pendeta, baca Yesaya 65 ayat 20. Bagaimana kajian teologis berkaitan dengan umur manusia? Baca, apa kau tadi? Apa Yesaya 65 ayat 20. Di situ tertulis, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Langsung kita telepon. Prof, gimana ini? Apa yang membuat diskusi ini? Prof cerita, orang kok ada diskusi, kok bicara, bagaimana nih umur manusia? Kalau di Mazmur itu berapa? 70, ya, dan seterusnya. Ini bagaimana pendeta ini? Kalau yang 100 tahun ini, kita bilang rumus pertama adalah jangan langsung tafsir, baca dulu lengkap dan tulis apa. Dan kalau orang baca, Yesaya 65 ayat 20 ini adalah satu bagian dari mulai ayat 17 itu tentang penglihatan Nabi Yesaya. Penglihatan akan Yerusalem baru yang dia lihat dari orang sebelah kondisi sebagai orang di pembuangan. Dia melihat ke depan, jauh ke depan, bahwa ada kan satu masa di mana Yerusalem itu akan menjadi bagus, menjadi baik, menjadi tentram, menjadi nyaman, menjadi enak dihidupi, dan ciri-ciri antara lain dari Yerusalem yang nyaman, enak dihidupi itu adalah soalnya tidak ada bayi-bayi yang mati cepat. Tapi juga orang-orang tua akan sampai umur suntuk. Bahkan 100 tahun, bayangkan 100 tahun akan dianggap kalau cuma sampai 100 itu adalah kutukan. Oh, bagaimana itu? Itu hidup mesti berapa tahun dan baru itu hidup disebutkan sejahtera. Ini adalah penglihatan. Satu cita-cita, karena apa? Karena Yesaya dia mengalami melihat umat yang ada di pembuangan benar-benar menderita, umur pendek karena susah. Banyak tantangan yang mengakibatkan tidak mampu orang menanggulangi itu kehidupan itu. Sehingga ada idam-idaman, ada cita-cita dalam pikirannya yang dia rasakan sebagai apa yang Tuhan berikan kepadanya. Penglihatan bahwa ini itu masa depan. Ini yang ada di masa depan nanti. Di mana satu waktu orang yang berumur 100 tahun akan dianggap terlalu muda. Belum apa-apa itu 100 tahun. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang dari sejarah orang lihat Yesaya mungkin tidak mengalami suasana itu. Orang juga belum mengalami suasana itu. Tapi orang sedang menuju kepada suasana yang seperti yang dibayangkan oleh Yesaya ini. Di dunia ini dalam catatan sejarah, sudah ada orang yang sampai umur 120 tahun, 166 hari. Itu namanya Jeanne Clement di Prancis. Yang lahir tahun berapa dia? 1875, meninggal tahun 1997. Itu perempuan paling tua yang tercatat dalam sejarah. 120 tahun, 166 hari. Kalau laki-laki itu orang Jepang. Namanya Jérôme Kimura. Umur 166 tahun, 54 hari. Lahir tahun 1897, meninggal tahun 2013. Lebih dari 100. Dan sekarang ini di mana-mana orang sudah dengar
Banyak orang sudah capai usia yang lebih 100. Tapi juga yang mencapai usia lanjut lebih besar, lebih banyak. Makanya di mana-mana ada kelompok apa? Lansia. Perubahan peta demografi dalam turun masyarakat. Lebih banyak orang tua dan juga banyak orang muda. Piramid masyarakat sosial dulu yang bentuknya orang muda lebih banyak, orang yang setengah bayar di tengah, orang tua cuma sedikit. Sekarang mulai mengalami perubahan. Jangan-jangan ini bagian dari penglihatan Yesaya ke depan. Tapi apa yang membuat perubahan-perubahan ini terjadi? Apa yang membuat ketika lebih banyak orang sehat, lebih banyak orang sejahtera, lebih banyak orang nyaman seperti yang dibayangkan oleh Yesaya berapa ribu tahun yang lalu? Apa yang terjadi? Kalau orang lihat ternyata yang terjadi ada perkembangan dalam sejarah peradaban orang manusia. Dan perkembangan ini bukan di dalam gereja, bukan di dalam kelompok-kelompok keagamaan, tapi di antara pemikir-pemikir, ahli-ahli ilmu pengetahuan, saintis. Orang-orang sains yang tidak berhenti bertanya, tidak berhenti menggali, tidak berhenti meneliti, tidak berhenti memeriksa alam, tidak berhenti mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Maka yang terang saksikan adalah perubahan dunia. Perubahan yang diakibatkan oleh pahlawan-pahlawan sejarah. Yang paling banyak dari orang adalah dokter-dokter. Ya, orang ingat nama Edward Jenner, si penemu vaksin cacar. Yang dengan penemuannya itu ada revolusi dalam penanganan pandemi dan rekor dalam sejarah manusia waktu Covid 2019 itu 22. Nah, dalam sejarah vaksin itu bisa ditemukan dicapai dalam waktu 18 bulan. Menyelamatkan mungkin ratusan ribu orang karena kecepatan menemukan vaksin itu. Tak tambah itu umur panjang. Dan orang ingat misalnya Alexander Fleming yang menemukan penisilin sebagai awal dari antibiotika di dalam ilmu kedokteran. Akhirnya penyakit-penyakit infeksi yang dulu ya, membuat banyak orang mati karena TBC, karena penyakit-penyakit seksual, penyakit-penyakit yang lain lagi yang disebabkan oleh bakteri, tiba-tiba bisa disembuhkan. Lalu orang dengar lagi nama-nama lain, misalnya ada Nicolau Pasteur yang dari Rumania atau Polandia itu, yang menemukan insulin. Sehingga orang-orang yang diabetes tertolong, lebih panjang sampai umur. Macam-macam yang lagi. Belum lagi di dunia nutrisi, gizi. Mulai tahun berapa itu? 1910 dan seterusnya penelitian tentang vitamin. Mulai ada vitamin ditemukan, baking vitamin, vitamin, orang lebih sehat. Dan vitamin itu artinya apa? Dari bahasa Latin, vita itu hidup. Amina itu ya dari amino acid. Jadi ada hal yang menghidupkan. Memang betul. Tak kira dokter-dokter bisa menyaksikan itu. Perubahan terjadi. Tiba-tiba umur panjang itu bukan satu cita-cita lagi. Tiba-tiba hidup sehat itu bukan cita-cita lagi. Tapi satu kenyataan, satu realitas. Yang sebagaimana mungkin yang dimimpikan, dibayangkan oleh Yesaya setelah pembuangan itu. Belum lagi kalau orang lihat di dunia farmasi, farmakologi. Oh, banyak sekali orang yang tertolong. Belum lagi kalau orang periksa misalnya di bidang protesis. Itu bikin tangan palsu, kaki palsu, ya, operasi, pasang platina atau apa. Banyak orang tertolong. Dan di situ harus disebutkan satu nama. Dia adalah Sir Ludwig Guttmann. Ini orang Yahudi, dokter, ahli neurologi. Dia orang Yahudi yang hidup di Jerman di zaman Nazi, nasional sosialisme Hitler itu. Dan hidupnya terancam di Jerman, akhirnya dia bisa lari meloloskan diri pergi di Inggris. Dan di Inggris dia dipekerjakan di satu rumah sakit yang mengurus korban-korban perang, terutama dari angkatan udara
yang menderita spinal cord, luka cedera di tulang belakang, akhirnya mengalami kelumpuhan. Ini Sir Ludwig Guttmann ini dia lihat DP pasien yang murung-murung kurang tidur di koi. Dia bilang, enggak, taking kursi roda. Saya duduk pada orang di kursi roda, saya bergerak. Bukan cuma saya duduk di kursi roda, saya bergerak, dia mulai suruh orang bergerak juga, berolahraga. Akhirnya pada tahun berapa itu, 1945-48 itu, waktu Olimpiade di London, Olimpiade pertama di London itu, Ludwig Guttmann ini bikin juga Olimpiade kecil, cuma 16 atlet, semua di kursi roda. Orang bikin Olimpiade panahan, mepanah. Tapi apa yang dibuat oleh Ludwig Guttmann, yang backing orang-orang yang sudah mulai bergerak di tempat tidur, berhasil duduk di kursi roda, berpanah, berolahraga, menjadi awal dari apa yang sekarang ini disebut Paralympics. Olimpiade internasional yang melibatkan orang-orang yang soalnya tidak ada kaki, soalnya tidak bisa berjalan, tidak ada tangan, pakai tangan palsu dan lain-lain. Boleh bertanding, berenang, lari, voli, basket, dan lain-lain. Dan waktu itu di tahun 60 di Roma, Paralympics itu baru diikuti oleh 400 atlet dari 23 negara. 2 tahun lalu di Tokyo, Paralympic ini diikuti oleh hampir 5.000 atlet dari 163 negara. Cuma dari satu tindakan seorang Ludwig Guttmann, orang Yahudi, dokter yang membuat satu perubahan. Saya pindah orang dari tempat tidur, pergi di kursi roda, bergerak, dia menjadi ledakan dunia. Dan tidak ada orang yang merasa kecil lagi karena dia berkekurangan secara fisik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita cerita semua ini? Karena ini nabi-nabi yang sebenarnya membuat perubahan dalam sejarah, yang bikin orang juga kehidupan semakin baik. Belum tahu orang bilang di ilmu gizi, di mana orang mulai melakukan perubahan. Kasih ingat, itu orang kalau dia ada penyakit ini, mesti baking begini, mesti ini yang mesti baking. Kasih ingat, bahwa ini semua ini dia dalam rangka apa? Umur panjang. Dan semua itu dilakukan dari perubahan-perubahan yang kecil. Hari ini orang pembacaan dari Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang dia bicara tentang apa? Berubahlah menurut pembaruan budimu. Jangan jadi sama dengan dunia, tapi berubahlah menurut pembaruan budimu. Paulus berbicara tentang perubahan. Tapi lebih dulu dia bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati. Karena itu adalah ibadah. Inti dari kekristenan kita ada pada kematian dan kebangkitan Kristus. Itu tuh baru-baru turun dan lewat akal. Paskah. Dan ketika Paulus mengatakan ibadahmu yang sejati adalah persembahkanlah tubuhmu, seluruh kehidupanmu, seluruh keberadaanmu. Dia mengatakan sebenarnya dengan kata lain, kamu sedang mati dan bangkit bersama Kristus. Untuk apa? Menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Dan hanya manusia baru yang seperti ini yang bisa berubah menurut pembaharuan budi. Pembaharuan akal. Orang kalau di bahasa Indonesia, kata budi itu cocok dengan 2 kata lain, yaitu akal budi dan budi pekerti. Artinya itu tuh modal. Dan dia muncul dari mana? Dia muncul dari iman. Iman manusia yang telah mengalami perubahan. Iman manusia yang telah mengalami pembaharuan. Iman manusia yang telah dibenarkan oleh Allah. Iman dari manusia yang mampu melihat
keselamatan yang dari Allah itu untuk kehidupannya, bagi dirinya, dan bagi orang lain. Sehingga dia tidak egois. Dia tidak simpang for DP diri. Dia tidak bicara cuma urus-urus diri. Tapi dia bicara tentang keselamatan dari semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang baca terus tuh Roma, apa DP? Kata berikut, backing dan apa yang ngoni mesti backing. Dan jangan lupa ngoni itu satu, ada ikatan satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan itulah dunia kita ini. Bayangkan ahli-ahli ini di masa lalu. Yang dorong backing, dorong hasil-hasil karya itu. Yang backing dorong umur panjang. Bukankah itu karya Tuhan yang datang lewat saluran-saluran para ahli ini. Dan DP muara di mana? DP muara pa torang pe kesejahteraan, torang pe kehidupan, torang pe masa depan. Harapan hidup manusia berubah. Kematian bayi berkurang. Kematian yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang berat itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada kemajuan, ada perubahan. Tapi perubahan itu harus bisa terukur dan harus bisa dilakukan dari hati yang betul-betul mau berubah. Dan ini satu prinsip yang sebenarnya ada. Tapi sekarang apa yang orang lihat? Perubahan itu tidak gampang. Siapa musuh ke perubahan? Aduh, perubahan itu berbahaya, penuh risiko. Orang minta apa mau jadi kalau ada perubahan? Tapi ini apa yang Paulus katakan kepada jemaat. Kalau ngoni manusia baru, maka pikirannya adalah perubahan dalam arti kata perbaiki, koreksi, selesaikan, fixkan. Jangan kasih biar. Kalau so tahu-tahu ada perpecahan, so tahu-tahu ada kesusahan, so tahu-tahu ada penderitaan, so tahu-tahu ada ancaman kematian, ambil tindakan. Lakukan sesuatu. Karena hidup ini berharga dan penting. Dan oleh karena itu Allah bekerja melalui orang-orang yang berhasil menunjukkan karya-karya nyata. Dan yang orang sebutkan anugerah kehidupan itu adalah apa yang orang juga dapatkan lewat karya-karya dari para ilmuwan ini. Karya-karya dari ilmuwan ini menjelma menjadi anugerah bagi orang kehidupan. Seperti insulin bagi orang diabetes. Seperti antibiotika bagi orang yang terkena infeksi. Lupa kita dari 2006 so hidup dengan tablet darah tinggi. Anugerah adalah Allah berikan lewat apa yang ada lewat teknologi itu. Karena so lama lewat atau so overlam. 3 hari kita berhenti minum ini obat terus miring ini badan. Tapi itu jangan melupakan orang untuk mengucap syukur selalu secara vertikal dan horizontal. Tahu menghargai orang lain karena dari orang juga adalah sumber-sumber kehidupan. Karena berupa sekarang di mana-mana terjadi orang sesama orang Kristen aja mulai saling menghakimi satu dengan yang lain. Mulai saling merendahkan satu dengan yang lain. Menguji cuma orang itu selamat, cuma orang itu betul. Itu lain mau dia, enggak orang enggak selamat, masuk neraka semua orang. Perbedaan-perbedaan dipertajam untuk apa? Paulus bilang orang semua bekerja menurut karunia dan ingat semua ada kaitan satu dengan yang lain. Semua ada kaitan satu dengan yang lain. Dan kaitan-kaitan itu digambarkan Paulus sebagai tubuh Kristus yang esa. Tidak terpecahkan, tidak terpisahkan. Mar juga boleh yang sakit hati mesti diobati. Yang marah mesti diredahkan. Yang terpinggir mesti dirangkul. Dan ada banyak tugas-tugas yang lain untuk dilakukan. Dan tugas-tugas yang seperti itu tidak perlu tunggu dokter dan ahli yang lakukan. Orang semua sebagai orang percaya bisa melakukan. Backing orang senang, backing orang bahagia, backing orang sukacita, backing orang merasakan kasih Tuhan, backing orang merasakan berkat Tuhan. Tidak perlu tunggu orang perintah. Tapi itu akan datang dari iman yang memuliakan Allah dan iman yang adalah respons kita terhadap keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin.